Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini berjumpa lagi bersama saya Anissa Farida Muti dalam sesi pembekalan untuk magang ya, khususnya topik di swamedikasi kecacingan. Tujuan pembelajaran dari topik pembekalan ini adalah supaya nanti adik-adik bisa memahami dan menjelaskan tentang swamedikasi kecacingan, meliputi yang pertama yaitu tentang definisi, gejala, dan penyebab kecacingan. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana menggali informasi sebanyak mungkin, melakukan patient assessment terkait gejala-gejala kecacingan. Kemudian yang ketiga adalah kita juga nanti akan belajar tentang beberapa kriteria eksklusi di mana tidak bisa dilakukan ya swamedikasi kecacingan. Yang keempat adalah kita belajar obat-obat yang bisa digunakan dalam swamedikasi kecacingan. Yang kelima, kita nanti belajar sedikit tentang apa saja sih materi-materi KIE, penggunaan obat dalam swamedikasi kecacingan, serta nanti juga ada beberapa contoh studi kasus dari swamedikasi kecacingan. Ya, oke, jadi kita pahami dulu bahwa kecacingan atau yang mungkin banyak orang awam pahami disebut sebagai cacingan ya, itu adalah suatu penyakit di mana seseorang mempunyai cacing dalam tubuhnya, khususnya dalam ususnya, dan menimbulkan gejala atau ada kalanya juga tanpa gejala. Dan kecacingan ini menyebabkan turunnya daya tahan tubuh, ya, kemudian juga bisa menghambat tumbuh kembang anak, serta juga menyebabkan anemia, di mana anemia ini terjadi karena anak-anak yang terinfeksi cacing tadi menjadi kurang gizi dan kekurangan zat besi. Nah, kecacingan itu seringkali menimbulkan gejala yang bervariasi ya. Jadi ada yang disebut sebagai gejala umum dan ada yang juga disebut sebagai gejala spesifik. Nah, gejala umum kecacingan itu umumnya adalah yang pertama mengeluarkan cacing pada saat buang air besar atau muntah. Jadi ada cacing di situ ya. Kemudian yang kedua cenderung badannya itu kurus, namun perutnya buncit. Kemudian pasien juga kadangkala kehilangan nafsu makan, sering merasa lemas, letih, ya, pusing, nyeri kepala, gelisah, dan sukar tidur. Kemudian juga ada kalanya beberapa cacing tertentu menyebabkan gatal-gatal ya di sekitar dubur, terutama pada malam hari. Dan ini biasanya disebabkan oleh infeksi pada cacing kremi. Serta pada jenis-jenis cacing yang lain yang sifatnya adalah menghisap darah. Nah, contohnya adalah cacing pita, cacing tambang, ataupun cacing cambuk, itu dapat terjadi anemia. Lalu bagaimana dengan gejala spesifik kecacingan? Nah, namanya spesifik tentunya adalah pasti spesifik dari jenis cacingnya sendiri ya. Kita bisa lihat di sini kalau infeksi cacing kremi ya, maka gejala spesifiknya umumnya adalah rasa gatal di sekitar anus atau dubur ya, terutama pada malam hari. Nah, sehingga rasa gatal itu akan mengganggu pasien, pasiennya merasa gelisah, susah tidur juga. Kemudian yang kedua tentang gejala pada cacing gelang. Nah, kalau cacing gelang gejalanya lebih berhubungan dengan saluran pencernaan ya. Ada gangguan lambung, ada kejang perut, diselingi diare. Bahkan pada beberapa kondisi bisa menyebabkan kehilangan berat badan dan demam. Serta yang ketiga, contohnya adalah gejala spesifik pada cacing tambang. Nah, kita tahu ya, cacing tambang itu cacing yang menghisap darah. Nah, ini maka gejala spesifiknya hampir sama dengan cacing gelang tadi, berhubungan dengan pencernaan. Kemudian karena ada gejala anemia, tentunya tanda-tanda anemia juga terlihat ya, seperti pusing, nyeri kepala, lemah, lelah, anemia. Kemudian juga beberapa kondisi gatal di daerah masuknya cacing. Nah, kecacingan atau cacingan itu sendiri disebabkan oleh apa? Namanya kecacingan ya, jelas disebabkan oleh cacing. Dan kita ketahui juga ada beberapa cacing yang bisa menginfeksi manusia ya. Ada Enterobius vermicularis atau yang kita kenal sebagai cacing kremi. Kemudian ada Ascaris lumbricoides atau yang kita kenal sebagai cacing gelang. Ada Taenia
yang kita kenal sebagai cacing pita, serta golongan-golongan cacing tambang ya, Ancylostoma duodenale atau Necator americanus. Selain 4 ini juga masih terdapat cacing yang lain ya, namun di dalam topik pembekalan ini kita mungkin hanya membahas yang cacing-cacing yang umum ditemukan di Indonesia, dan khususnya nanti juga ada pembahasan tersendiri tentang cacing kremi. Oke, nah tadi disebutkan bahwa penyebab kecacingan itu adalah cacing. Lalu bagaimana cacing bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan pada akhirnya menginfeksi tubuh manusia? Nah, tentunya dengan cara-cara tertentu yang kembali spesifik tergantung pada jenis cacingnya. Yang pertama, cacing kremi atau Entrebius vermicularis. Nah, umumnya cacing ini tuh bertelur di sekitar dubur. Nah, pada saat malam hari, telur-telur ini tadi ya, pada saat malam hari salah satu gejala spesifiknya adalah pasien akan mengalami gatal-gatal di sekitar anus atau dubur. Nah, itu akan memicu manusia untuk menggaruk kan, karena gatal itu pasti respon kita otomatis pengen menggaruk. Nah, kalau pada saat menggaruk, kemudian telur-telur yang ada di dubur tadi masuk ke dalam sela-sela jari, dan kemudian dari sela-sela jari tidak dicuci dengan sabun ya, nah maka kemudian pada saat jari-jari ini kemudian sedang makan ya, memegang makanan, kemudian makanan itu dimakan oleh orang lain, nah tentunya orang lain itu akan bisa tertular terhadap cacing kremi tadi. Kemudian yang kedua ada cacing gelang. Nah, kalau cacing gelang bagaimana? Nah, cacing gelang umumnya biasanya adalah terkontaminasi dari makanan yang memang sudah terkontaminasi oleh kotoran yang mengandung cacing gelang. Lalu bagaimana dengan cacing pita? Nah, kalau cacing pita sebagian besar memang siklus hidupnya pada binatang ya, sehingga masuk ke dalam tubuh manusia itu umumnya pada saat manusia memakan atau mengkonsumsi binatang tersebut tapi yang belum matang ya, masih setengah matang atau mentah. Lalu bagaimana dengan cacing tambang? Nah, kalau cacing tambang ini unik ya, karena dia larvanya hidup di tanah, kemudian cara masuk ke dalam manusia adalah melalui pori-pori kulit. Ya, nah melalui pori-pori kulit masuk ke dalam sirkulasi darah, dia berkembang biak di situ sehingga akhirnya menginfeksi manusia. Oke, nah dalam swamedikasi kecacingan ya selalu ingat konsep swamedikasi. Swamedikasi adalah pasien melakukan pengobatan sendiri ya untuk keluhan, untuk masalah yang dialaminya. Nah, sehingga kita sebagai tenaga kefarmasian tentunya juga harus merespon apa hal yang dilakukan pasien itu dengan keilmuan kita juga ya, supaya bahwa nanti obat yang kita berikan ke pasien itu adalah benar-benar pemberian obatnya secara rasional. Ataupun kalau memang kondisi eksklusi atau kondisi di mana pasien tidak bisa dilakukan swamedikasi harus dirujuk ke dokter, maka betul-betul kita itu membantu pasien untuk mendapatkan terapi yang paling baik ya. Oke, jadi alur swamedikasi kecacingan yang pertama jelas adalah pada saat pasien punya masalah, punya keluhan yang berhubungan dengan gejala-gejala kecacingan, tentu tahap pertama adalah kita harus mendengarkan ya. Kita harus mendengarkan masalah atau keluhan pasien yang dia derita ya. Kemudian setelah kita dengarkan ya, maka kita harus lakukan responding to symptom ya. Jadi kita meresponnya. Nah, merespon itu tentunya dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya, dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan atau keluhan pasien. Kita kumpulkan ya. Nah, adik-adik pasti masih ingat ya bagaimana responding to symptom. Ada beberapa kata kunci yang kita bisa gunakan ya. Nah, itu bisa adik-adik praktekkan gitu. Kemudian dari informasi yang nanti ditanyakan, kita akan peroleh, kita sudah dapatkan. Maka dari informasi itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan langkah yang ketiga. Apa itu? Yaitu memberikan solusi atas permasalahan atau keluhan pasien. Nah, selalu ingat ya konsep swamedikasi bahwa solusi atas permasalahan atau keluhan pasien itu tidak harus kita memberikan obat ya. Tapi kita bisa juga melakukan atau memberikan rujukan ke dokter kalau memang kondisi tersebut adalah kondisi yang eksklusi. Oke,
Nah, tapi kalau misalkan solusi yang kita berikan adalah memberikan obat, nah maka ya kita harus memahami keilmuan tentang obat-obat apa saja yang bisa dipilih untuk swamedikasi kecacingan. Obat apa yang bisa dilakukan atau obat apa saja yang bisa diberikan untuk kasus swamedikasi ini. Lalu terakhir tentunya adalah kita berikan KIE. Ya. Oke, ini adalah beberapa contoh kata kunci yang dapat digunakan untuk responding to symptom ya. Ini sudah kita pernah bahas pada saat pendahuluan swamedikasi. Jadi ada WWHAM, ada sit down sir, S method atau encore. Yang semuanya ini bisa adik-adik gunakan ya. Silahkan dipilih dengan preferensi dan tendensinya masing-masing. Nah, intinya kaitkan dengan keluhan cacingan tadi ya, keluhan dari atau permasalahan yang pasien sampaikan tadi. Nah, kita bisa gali informasi di situ. Oke, ini adalah algoritma swamedikasi kecacingan khususnya cacing kremi ya. Di sini adik-adik bisa lihat kalau ada pasien datang kemudian dia mengeluh dengan adanya gejala-gejala cacing kremi, khususnya adalah tadi yang spesifik adalah gatal-gatal di area anus atau dubur ya. Nah, maka yang harus dilakukan tenaga kefarmasian adalah ini sama seperti tadi ya, kumpulkan informasi sebanyak mungkin ya. Nah, kemudian termasuk juga reaksi alergi ya terhadap obat-obatan yang diduga nanti bisa diberikan pada pasien. Kemudian lihat kriteria eksklusinya ya. Nah, kalau dia memenuhi kriteria eksklusi, maka kita tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja rujuk ke dokter. Jadi kalau dia masuk kriteria eksklusi, maka langsung saja rujuk ke dokter. Tapi kalau dia tidak termasuk kriteria eksklusi, nah maka kita bisa lakukan langkah selanjutnya ya. Nah, ini ada dokumentasi tidak? Misalkan pemeriksaan visual pada malam hari yang membuat gatal apa, ya. Kalau memang ada tersedia, nah kita bisa rekomendasikan obat-obat yang untuk kecacingan. Menurut algoritma ini khusus untuk cacing kremi, ya boleh diberikan perantel pamuat ya. Nah, dengan dosis tertentu. Kemudian nanti dilihat di follow up selama 2 minggu. Nah, kalau gejalanya menghilang, ya, maka pasiennya bisa sembuh, ya kan? Nah, bisa menghentikan terapi dan tetap harus menjaga hal-hal yang bisa memicu reinfeksi. Tapi kalau memang masih setelah 2 minggu itu masih bergejala, maka perlu untuk evaluasi lain ya, atau mengulang terapi yang sama atau langsung saja dibawa ke dokter gitu. Jadi macam-macam. Nah, ini adalah beberapa kriteria eksklusi yang tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa tidak semua swamedikasi itu harus diberikan solusi pemberian obat. Ada kalanya langkah swamedikasi pasien itu justru harus langsung dirujuk ke dokter ya apabila menemui kondisi-kondisi ini. Yang pertama adalah kalau pasien ada gejala kecacingan dengan riwayat penyakit hati atau liver. Ya, jadi pada saat kita penggalian informasi tadi menggunakan WWHAM, sit down sir dan lain-lain, ternyata kita temukan dia punya penyakit hati, penyakit ginjal, penyakit liver. Maka kita harus segera langsung merekomendasikan atau menyarankan pasien untuk segera dirujuk ke dokter. Kemudian kriteria eksklusi lain apa? Oh, kehamilan, ya. Oh, ada ibu menyusui. Nah, oh kalau usianya di bawah 2 tahun ya, kecuali kalau dokter vaskes primernya memang menyetujui pemberian terapi menggunakan OTC ya, obat bebas terbatas. Oh, kalau beratnya kurang dari 25 lb. Nah, ya, sama, kemudian ada gejala-gejala kelelahan, ada gejala-gejala yang berhubungan dengan sistem saraf ya. Kemudian ada infeksi cacing lain selain cacing kremi. Jadi cacingnya yang menginfeksi dia mungkin lebih dari satu jenis. Nah, serta ada riwayat hipersensitif terhadap pirantel pamuat. Nah, ini juga termasuk dalam kriteria eksklusi swamedikasi ya. Jadi harus
pada saat sudah menghadapi kondisi-kondisi ini harus segera dirujuk ke dokter. Oke, nah lalu bagaimana sih kalau misalkan ternyata setelah tadi pengumpulan informasi, responding to symptom, kemudian kita mau memberikan solusi bahwa ternyata ini dia nggak masuk kriteria eksklusi nih, tapi dia bisa diberikan dengan obat, ya. Maka kita perlu keilmuan obat-obat apa saja yang bisa diberikan untuk swamedikasi. Obat-obat yang bisa diberikan untuk swamedikasi kecacingan, ya, di sini ada 4. Jadi yang pertama adalah albendazole, kemudian yang kedua adalah mebendazole, yang ketiga pirantel pamuat, dan yang keempat adalah piperazid. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama albendazole, ya. Kegunaan obatnya tentunya adalah sebagai obat cacing, jadi cukup luas ya untuk askariasis, trichuriasis, enterobiasis, ankylostomiasis, nekatotriasis, dan infeksi campuran. Jadi spektrumnya cukup luas untuk anti cacing. Nah, kemudian albendazole ini adalah dia termasuk prodrug ya. Jadi setelah pemberian oral, albendazole akan segera mengalami metabolisme lintas pertama di hati menjadi metabolit aktif albendazole sulfoksida. Kemudian dia dipengaruhi absorpsinya ya, khususnya oleh makanan berlemak. Jadi absorpsinya akan meningkat. Waktu paruhnya sekitar 8-12 jam dengan kadar puncak plasma dicapai dalam 3 jam. Yang menjadi perhatian kita sebagai farmasi adalah selain kegunaan dan farmakokinetik juga adalah kontraindikasi dan efek samping ya. Kontraindikasi, perhatikan bahwa albendazole ini tidak boleh digunakan untuk pasien yang memiliki hipersensitif terhadap golongan benzimidazole. Ya, kemudian juga tidak boleh digunakan untuk penderita sirosis dan ibu hamil ya. Makanya tadi kalau kita ingat di kotak yang eksklusi tadi adalah dengan liver disease ya. Nah, eksklusinya liver disease ternyata ini juga sinergis dengan informasi tentang albendazole, bahwa albendazole itu tidak boleh digunakan untuk pasien yang memiliki sirosis ya. Kemudian bagaimana efek samping? Sekali lagi efek samping ini tidak selalu muncul pada pasien, sifatnya individual sekali ya. Albendazole umumnya sifatnya efek sampingnya ringan, berlangsung sekilas, seperti ya rasa tidak nyaman dalam lambung, mual, muntah, diare, nyeri ya, pusing, sampai sulit tidur dan lesu. Jadi relatif ringan. Bentuk sediaannya apa? Tablet. Ya, dan aturan pemakaiannya di sini sudah tertera bahwa ternyata albendazole itu bisa digunakan dari anak usia 1 tahun ya. Jadi bisa digunakan dari anak sejak umur 1 tahun sampai dewasa. Nah, di sini adik-adik yang paling penting adalah kenapa albendazole kok bisa digunakan sebagai obat untuk swamedikasi kecacingan? Karena albendazole di sini termasuk dalam OWA ya. Jadi kalau adik-adik lihat kodenya di sini kode obat keras, ya kan? Namun dia boleh digunakan atau boleh diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek. Kenapa? Karena dia masuk dalam obat wajib apotek nomor 2 ya, ini ya. Jadi ini bisa digunakan untuk swamedikasi karena masuk ke dalam OWA nomor 2. Oke, selanjutnya adalah mebendazole ya. Kalau dari sisi namanya memang sama dengan mirip ya, mirip dengan albendazole. Karena memang golongannya sama, sehingga memang secara mekanisme kerja, spektrum kerjanya juga sama. Jadi mebendazole ini juga termasuk jenis anti cacing yang spektrum luas ya. Jadi kegunaannya bisa digunakan untuk hampir semua infeksi kecacingan. Kemudian hal yang harus diperhatikan, nah di sini konsultasikan ke dokter atau apoteker untuk penderita diabetes dan ibu menyusui. Kemudian perhatikan juga bahwa hati-hati kalau penggunaan jangka panjang dengan dosis besar dapat menimbulkan penurunan sel darah. Nah, namun sifatnya reversibel ya. Jadi kalau dihentikan obatnya, maka sel darah putihnya akan kembali normal juga. Nah, kontraindikasinya gimana? Nah, sama dengan albendazole tadi ya, ibu hamil juga nggak boleh, karena ada efek teratogenik di situ. Nah, namun mebendazole di sini ada tambahannya. Kalau albendazole tadi bisa digunakan sejak umur 1 tahun, mebendazole ini nggak boleh ya.
di bawah anak 2 tahun. Nyeri sampingnya juga relatif sama dengan albendazole. Bentuk sediaannya juga tablet. Nih ya, contoh sediaannya ada Vermuran dan Vermox. Nah, jadi sehingga perbedaannya apa dengan albendazole tadi? Ya, yang ini ya. Bedanya adalah terkait yang bahwa kalau albendazole bisa digunakan untuk anak usia 1 tahun, kalau mebendazole enggak. Kemudian beda yang kedua lagi apa? Kalau albendazole tadi dia adalah termasuk OA nomor 2. Nah, kalau mebendazole dia termasuk obat yang biru ini, obat bebas terbatas. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan pirantel pamuat? Nah, ini pirantel pamuat ini memang dibandingkan yang lain dia yang paling terkenal ya. Jadi kegunaan obatnya hampir sama ya, walaupun mungkin tidak seluas albendazole dan mebendazole. Jadi untuk pengobatan askariasis, oxyuriasis, ankylostomiasis, dan nekaturiasis. Hal yang harus diperhatikan tentunya aturan pakai harus dibaca dan dipatuhi ya. Nanti bisa dilihat di kemasan obatnya apakah memang itu untuk dosis sekali minum atau berkali-kali. Nah, kontraindikasi. Nah, kontraindikasi ada penderita gangguan fungsi hati. Ya, ini sama dengan albendazole dan mebendazole. Ibu hamil juga nggak boleh, ya. Serta anak di bawah umur 2 tahun. Nah, ini juga nggak boleh. Lalu, apa efek sampingnya? Di sini dia bisa lihat ada nafsu makan hilang atau anoreksia, mual, muntah, diare, kram lambung, ya. Meningkatkan SGOT, sakit kepala, pusing, hingga ruam kulit. Oke, nah pirantel pamuat apa saja bentuk sediaannya? Nah, ini adik bisa terlihat ada bentuk sediaan yang sirup ya. Ada bentuk sediaan yang sirup, contohnya ini Combantrin. Kemudian ada juga yang tablet ya atau kaplet. Nah, di sini adik juga bisa lihat ada berbagai merek ya, berbagai nama. Ada yang generik, kemudian ada yang Convermax, dan ada yang Combantrin. Dan untuk yang bentuk tablet atau kaplet kita bisa lihat juga bahwa ada dua kekuatan, yaitu yang 125 mg dan ada yang dengan 250 mg. Oke, terakhir adalah golongan piperazin ya. Piperazin ini adalah salah satu obat cacing yang mungkin tidak seterkenal 3 yang lain tadi ya, tapi tetap bisa digunakan sebagai anti cacing. Kegunaannya untuk askariasis, oxyuriasis, atau enterobiasis. Aturan pakai harus dibaca dan dipatuhi ya. Kontraindikasinya kita perhatikan untuk penderita epilepsi, untuk alergi ya terhadap piperazin, untuk pasien dengan gangguan hati atau ginjal. Dengan efek samping yang mirip juga ya, ada mual, muntah, gangguan pada fokus mata, dermatitis, diare, dan reaksi alergi. Bentuk sediaannya ada yang puyer ya, ini puyer U3 ini puyer, lalu ada juga yang sirup ya. Nih. Aturan pemakaiannya juga tertentu ya, bisa dipakai dari sejak bayi sehingga dewasa. Nah, lalu apa sebetulnya terapi lain ya, khususnya terapi non-farmakologi yang bisa diberikan ke pasien untuk membantu pemulihan ya, dan membantu tidak terjadinya reinfeksi. Kembali bahwa cacing itu, kecacingan itu umumnya memang terjadi di masyarakat-masyarakat yang dengan status ekonomi yang menengah ke bawah ya, kemudian yang higienitasnya juga kurang, sanitasinya kurang gitu ya. Jadi memang salah satu terapi non farmakologinya adalah menjaga kebersihan diri ya. Contoh yang paling mudah adalah dari memotong kuku. Nah, jadi kalau ada kuku yang panjang, maka itu harus segera dipotong. Menggunakan sabun pada waktu mencuci tangan sebelum makan. Kemudian juga mencuci tangan setelah buang air besar dan juga pada saat waktu mandi. Jadi itu akan membantu menghindarkan ya dari resiko-resiko infeksi kecacingan. Kemudian yang kedua ya, maka disarankan untuk menghindari makanan yang telah dihinggapi lalat. Nah, kita sangat mudah ya melihat kalau ada makanan terbuka, ada lalatnya, apalagi kalau sampai lalatnya bertelur, nah itu harus hati-hati ya, kalau bisa dihindari, tidak kita makan.
Cuci bersih bahan makanan yang mau kita gunakan untuk memasak. Nah, itu tujuannya untuk menghindari telur cacing yang mungkin masih ada ya. Serta biasakan memang memasak makanan atau minuman itu hingga matang ya, hingga betul-betul matang. Yang ketiga, bisa menggunakan karbol atau desinfektan lain ya di tempat mandi, di lantai. Nah, itu akan membantu juga. Serta yang keempat, disarankan juga menggunakan alas kaki untuk menghindari sentuhan langsung dengan tanah saat bekerja di halaman, perkebunan, dan lain-lain. Jadi kita tahu ya, ada jenis cacing, khususnya cacing tambang itu dapat masuk ke dalam pori-pori kulit ya. Nah, maka disarankan menggunakan alas kaki ini. Oke, lalu apa saja KIE yang bisa disampaikan pada swamedikasi kecacingan ya? Tentu kita sebagai tenaga kefarmasian itu pasti satu paket, menjelaskan tentang terapi farmakologi dan menjelaskan tentang non-farmakologinya. Tadi non-farmakologi sudah, nah kalau tentang terapi farmakologinya seperti apa ya? Kita harus jelaskan informasi-informasi yang pasien itu perlu tahu ya, supaya pasien itu paham dia menggunakan obat tersebut gitu. Yang pertama jelas adalah pasien harus dijelaskan tentang kegunaan atau khasiat obat. Ya, kegunaannya apa, khasiatnya apa, cara penggunaannya bagaimana, ya. Apakah sehari sekali, apakah sehari 2 kali, 3 kali, aturan minumnya bagaimana, serta kemungkinan adanya efek samping obat. Ya, nah tadi ada beberapa efek samping yang bisa muncul. Namun sekali lagi, efek samping itu sifatnya sangat individual ya dan tidak selalu muncul pada pasien. Yang keempat adalah kontraindikasi. Nah, hati-hati pada saat kita berhadapan dengan pasien dan pasien itu adalah termasuk kelompok pasien yang kontraindikasi ini, maka kita tidak boleh memberikan obat ya. Kita harus berani menyampaikan bahwa pasien ini masuk ke dalam kontraindikasi obat. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan sewaktu minum obat. Cara penyimpanan ya. Cara penyimpanan itu harus di mana? Haruskah di kotak obat atau harus di kulkas? Kita harus jelaskan. Waktu kadaluarsanya juga, serta waktu harus menghubungi dokter. Ya, tadi di algoritma sudah cukup jelas, biasanya di follow up 2 minggu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu itu sudah tidak terjadi gejala ya, gejalanya sudah benar-benar hilang. Tapi kalau belum hilang, nah mungkin bisa langsung ke dokter atau tadi ya mau swamedikasi lagi dengan pengulangan terapinya boleh. Oke, ini ada beberapa contoh kasus ya, adik-adik bisa lihat. Oke, ini adalah contoh kasus yang pertama. Nyonya Amina, 38 tahun, datang ke apotek dan meminta obat untuk anak laki-lakinya Ihsan. Ihsan punya umur 5 tahun dengan berat badan 17 kg. Perempuan tersebut mengaku Ihsan sering terbangun pada malam hari karena mengeluh gatal pada lubang anus atau duburnya, terutama pada malam hari. Dan keluhan ini telah berlangsung selama 5 hari dan telah diberikan salep difenhidramine untuk mengatasi gatalnya, namun tidak membaik. Nyonya Amina mengaku bekerja sebagai tukang taman dan tidak memiliki kartu BPJS. Keduanya selalu makan makanan menggunakan tangan. Oke, kalau kita baca dari kasus ini, nah kita lihat dulu ya, apakah pasien termasuk yang dalam kriteria eksklusi atau tidak dalam melakukan swamedikasi kecacingan. Nah, tadi di kotak yang di slide sebelumnya sudah ada kan ya kriteria-kriteria tentang kriteria eksklusi. Nah, untuk kebetulan di sini kalau dari kasusnya yang menjadi pasien adalah anak-anak. Nah, anak-anak kalau yang masuk di eksklusi itu adalah yang umurnya kurang dari 2 tahun ya. Nah, ini kalau kita lihat ini 5 tahun, berarti artinya dia sudah dia tidak termasuk dalam kriteria eksklusi. Begitu pula berat badannya, Ihsan di sini 17 kg, sedangkan yang tadi kebetulan tadi dalam LB ya, satuan LB, tapi kalau kita konversi ke kilogram sekitar 11 kg. Jadi sudah di luar dari eksklusi. Artinya dalam kasus satu ini maka bisa dilakukan swamedikasi.
Oke, kemudian kita lanjutkan kasusnya bahwa obat cacing yang tersedia di apotek antara lain ada sirup Combantrin, tablet mebendazole, pirantel pamuat, dan albendazole. Lalu pertanyaannya adalah manakah pilihan obat yang dapat diberikan untuk suatu medikasi pada pasien tersebut? Oke, nah tadi di slide yang sebelumnya juga kita sudah ketahui ada 4 golongan ya yang bisa diberikan untuk suatu medikasi. Yang pertama adalah albendazole, berarti nomor 4 ini betul. Kemudian yang kedua adalah mebendazole, berarti nomor 2 betul. Pirantel pamuat, betul. Nomor 3. Dan piperazine. Nah, di sini tidak ada piperazine, namun ada sirup Combantrin ya. Nah, berarti kita harus cari ini di ISO atau MIMS Combantrin itu isinya apa. Nah, begitu kita lihat ternyata komposisinya adalah pirantel pamuat. Berarti artinya obat 1, 2, 3, 4 ini sama-sama dapat diberikan untuk suatu medikasi pada pasien ihsan. Oke, yang kedua. Nah, kasusnya masih sama ya, tapi pertanyaannya yang berbeda. Bagaimana terapi non-farmakologi yang dapat diberikan untuk suatu medikasi pada pasien tersebut? Nah, tadi juga sudah dibahas ya di slide sebelumnya. Dari yang pertama adalah jelas membersihkan tangan ya, dari mencuci tangan dengan sabun, kemudian memotong kuku ya, kemudian kita menggunakan alas kaki, menggunakan desinfektan untuk kamar mandi ataupun lantai ya, dan memperkecil jalur-jalur penularan kecacingan. Kasus 3 kita lihat. Nah, kasusnya masih sama. Nah, di sini ada tenaga kefarmasian memutuskan memberikan obat cacing sirup pada pasien. Nah, pertanyaannya di sini disuruh menghitung volume sirupnya. Nah, ini kan mudah ya. Dosisnya udah diketahui 11 mg per kilogram berat badan. Berat badan anaknya udah tahu 17 kg. Jadi tinggal dikalikan saja nanti ketemu berapa miligram. Lalu dihitung ke volumenya. Nanti akan ketemu volume obat sirup Combantrin yang diberikan kepada pasien. Kasus keempat ya. Oke, kasus keempat ini sama, kasusnya masih Nyonya Aminah dan Ihsan. Kemudian tenaga kefarmasian memutuskan memberikan obat cacing sirup Combantrin kepada pasien. Apakah golongan obat tersebut? Nah, tadi Combantrin isinya pirantel pamuat ya, masuk ke dalam obat bebas terbatas ya, berlogo lingkaran biru bergaris tepi hitam. Oke, kalau kasus kelima apa? Oh, kalau kasus kelima sama masih Nyonya Aminah dan Ihsan. Tapi ininya beda. Tenaga kefarmasian memutuskan memberikan obat cacing tablet albendazole. Nah, apakah golongan obat tersebut? Albendazole adalah golongan obat wajib apotek nomor 2. Oke. Ya. Nah, itu mungkin contoh-contoh kasus yang bisa nanti ditemukan ya pada saat ujian, model-model kasusnya seperti itu. Semoga materi pembekalan ini bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada keterbatasan dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.